Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam ibadah raya kemarin saya sampaikan tentang terobosan ilahi. Saudaraku yang kekasih, bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami permasalahan yang sama. Maka sebenarnya itulah waktu di mana gereja Tuhan dipakai Tuhan untuk menunjukkan panggilannya menjadi berkat. Amin. Mungkin keadaan ini seperti atau mirip pada zaman Yusuf. Ketika seluruh dunia waktu itu dilanda kelaparan, maka Tuhan pakai Yusuf untuk jadi berkat bahkan bagi seluruh dunia. Dan saat inilah saya percaya bahwa anak Tuhan sedang Tuhan bawa dalam satu dimensi menjadi berkat ketika seluruh dunia sedang mengalami permasalahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Nabi, saya dikatakan di situ, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Ini destiny Tuhan, ini kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan bahwa kita mengembang. Ya tentunya bukan tubuhnya yang mengembang ya. Kalau habis makan mengembang. Tapi gereja Tuhan bicara adalah kita. Kita akan mengembang, semakin banyak diselamatkan. Itu destiny Tuhan, dan Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang dapat membatalkan atau menghalangi ketetapan Tuhan ini, termasuk wabah, pandemi yang sedang terjadi seluruh dunia. Itu tidak dapat menghalangi bahwa gereja Tuhan akan semakin mengembang. Amin. Amin. Saudara, mungkin wabah ini disebabkan oleh seseorang ataupun kelompok atau bagaimana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa bagi kita. Tuhan mengadakan terobosan ilahi bagi anaknya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha, dalam semua aspek hidup. Jadi sebenarnya kita kalau dikatakan tidak khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu logis, hal yang wajar, sebab Tuhan sudah menjamin. Tuhan membuka jalan. Ketika pintu seolah-olah tertutup, maka Tuhan sedang membuka, bahkan menjebol supaya ada pintu terbuka. Dan Alkitab mengatakan Tuhan itu ketika membuka pintu tidak ada yang dapat menutup. Amin. Itu Alkitab katakan. Maka kita mari membangun kapasitas rohani kita supaya kita dibawa Tuhan dalam masa Kairos. Nah, siang hari ini saya akan melanjutkan beberapa khotbah seri kemarin, tapi dari bagian terakhir dikatakan tentang Kairos, tentang masa, tentang waktu Tuhan. Nah tadi WL juga mengatakan tentang ini waktu yang luar biasa, ini waktu yang tepat. Nah, saya ajak membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8 dan 2 Korintus 6 ayat 2. Yesaya 49 ayat ke-8. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang melihat secara online bisa menyimak juga, buka Alkitabnya. Kitab Nabi Yesaya 49 ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. 2 Korintus 6 ayat yang ke-2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat ini sebenarnya sama. Rasul Paulus mengutip apa yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya, dan di situ ditekankan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Perjanjian Lama mengatakan pada hari aku berkenan, aku akan melakukan sesuatu, dan Rasul Paulus mengatakan inilah waktunya.
waktu Tuhan. Ada waktu perkenan. Saudara, dalam versi yang lain, New Language Translation, itu dikatakan begini, "This is what the Lord says, at just the right time I will respond to you." Ketika waktu yang tepat, ketika saat yang tepat, aku akan menjawab engkau. Nah, the right time. Ada satu kalimat di sini kemarin sudah saya singgung tentang the right time. Itu waktu atau kesempatan yang tepat. Nah, seringkali kita memahami itu sebagai apa? Kairos. Disinilah dikatakan the right time itu. Nah, di dalam Septuaginta itu ditulis dengan kata waktu ini ditulis dengan kata kairos. Dalam bahasa aslinya ditulis autos legai korios kairo dekto. Soalnya apa itu? Bahasa Yunani, saudara. Artinya itu Tuhan berkata inilah waktu. Ada kata kairos. Kata waktu di sini di Septuaginta diterjemahkan dengan kata kairos. Nah, bagi kita istilah kairos itu sudah tidak asing lagi. Dan kita percaya inilah masa kairos, masa yang luar biasa di mana Allah bertindak dengan dahsyat. Ketika kairos tiba, saudara, kebanyakan sering terjadi itu juga pada saat masa-masa yang susah. Tapi disitulah sering terjadi yang namanya terobosan ilahi yang dahsyat. Gereja yaitu orang percaya akan bersinar dan bertindak dalam kuasa yang besar. Nah, menarik di sini bahwa antara kairos dan perkenan Tuhan itu berkaitan. Ketika kairos terjadi, maka perkenan Tuhan itu dinyatakan bagi gereja. Nah, kalau saya ngomong tentang gereja, itu bukan berarti ada kata GUP, ada kata GPDI. Gereja itu saudara. Saya itulah gereja. Kata eklesia itu dari kata eks dan kaleo. Sekumpulan orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, itulah gereja. Berarti gereja itu adalah saudara. Saya itulah gereja. Nah, kita kembali di sini bahwa ketika kairos terjadi, maka perkenan Tuhan itu akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Disitulah Allah akan bekerja sehingga kita akan bertindak dalam kuasa yang dahsyat. Amin. Nah, kata perkenan dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata ratson. Ratson itu punya makna apa? Gambarannya sederhana. Ratson itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu sulit, namun dapat kita alami atau kita terima. Secara manusia jane itu angel, tapi bisa terjadi dan kita alami. Nah, itu ratson. Sebagai contoh misalnya gini, ketika perkenan Tuhan terjadi pada masa Ester. Nah, satu kali Raja Ahasiweros itu buat peraturan. Barang siapa yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka ada hukumannya. Apa? Dipenggal kepalanya. Oh. Ini kan peraturan yang aneh toh. Kalau misalkan hari ini pemimpin itu buat peraturan bahwa kalau tidak dipanggil maka nggak boleh menghadap. Nah, kira-kira nanti gawe keputusan dewi-dewi. Menterinya itu bingung kabeh. Kalau kita perhatikan seringkali kan dalam periode gitu Bapak Presiden membuat atau mengadakan sidang entah itu sidang dengan beberapa kelompok dengan bidang perekonomian, bidang kemaritiman dan sebagainya gitu. Nah, karena memang diperlukan koordinasi. Lah ini raja ini malah gawe peraturan soposnya menghadap siapapun nek nggak dipanggil mati. Ya. Nanti nek ada tumenggung. Nah, di sana apa namanya ya kira-kira di sini kan ini temenggung gitu ya. Ada anak buah atau ada pejabat ketika dia mau menghadap karena ada satu permasalahan dalam bidangnya nggak boleh menghadap. Nah, kira-kira yang terjadi bagaimana? Kesukaran kan? Tapi ini terjadi saudara. Raja ini buat peraturan bahwa siapapun yang menghadap kalau dia tidak dipanggil maka pasti akan mati. Tapi kita melihat Ester dia menghadap raja. Dan raja tidak berkata, saya sudah buat peraturan, kamu menghadap maka kamu mati. Tidak kan? Sampai-sampai raja berkata, sampai setengah kerajaan pun tak berikan kepadamu. Nah,
Sesuatu yang tadinya itu tidak mungkin ternyata bisa terjadi. Itulah ratson. Sesuatu yang bagi kita kayaknya itu nggak mungkin, kita nggak mampu. Tapi ketika perkenan itu dinyatakan, maka kita mampu melewati, kita mampu mengalami. Itulah ratson. Dan hari ini Tuhan sedang mengerjakan yang namanya perkenan itu terjadi dalam hidup gerejanya, saudara dan saya. Amin. Saat ini mungkin sepertinya situasi yang sulit, saudara. Tapi percayalah, ketika perkenan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, maka masa yang sukar akan Tuhan ubah jadi sukacita. Amin. Kesukaran, ketakutan akan diubah jadi sukacita dan kelepasan. Dan dikatakan inilah waktu perkenan itu. Mari kita menyadari hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib. Ini masa Kairos, yaitu masa perkenan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, maka apa yang kelihatannya secara manusia, secara logika itu tidak mungkin bagi kita, itu dapat terjadi. Amin. Mungkin kita berkata, wah mas ini susah. Ini zaman susah pak. Banyak orang mereka kehilangan pekerjaan. Ingat bahwa sesungguhnya kita mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Kalau saudara menyimak renungan-renungan dari hari Selasa sampai hari Jumat, sudah diupload atau belum saya lupa, saya sampaikan salah satu di situ. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, saudara. Sering orang berkata, oh berkat Tuhan itu dapat duit, ya itu berkat, betul. Atau mungkin dikasih handphone, ya berkat, betul. Atau mungkin Pak minta nomor rekening, wah dapat berkat, betul. Tapi kata berkat dalam bahasa Ibrani berakah. Dari kata berakah ini muncul kata barokah. Nggak asing toh dengan kata barokah, ya toh? Dari kata berakah. Kata barokah itu bahasa Arab, berakah itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia berkah. Ada kemiripan. Kata berkat atau berkah itu saudara konotasi ini luas. Bukan hanya satu benda yang kita terima. Sering kita mendengar orang berkata, oh berkat kesehatan, ya itu benar berkat. Ada orang berkata bangun tidur bisa melek, berkat, ya betul itu berkat. Coba saudara bayangkan, saudara bangun tidur ternyata gak bisa melek. Kira-kira serepot enggak? Saudara bangun tidur bisa berjalan, itu berkat. Karena ada orang bangun tidur berjalan dengan kaki kesakitan. Saudara beberapa waktu yang dulu sudah agak lama saya pernah ngalami. Lantai keramik, halus, tapi begitu bangun tidur kaki nebak itu rasanya kemeranya sakit sekali sampai perlu waktu kira-kira 15 menit baru bisa kaki ini berjalan normal. Di telapak kaki itu sakit sekali. Saya pikir kenapa? Katanya asam urat kali. Nah, memang setelah mulai memanage makanan itu ada perubahan. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau tiap hari bangun pagi kaki berjalan sakit sekali. Tapi kalau kita bisa berjalan dengan leluasa itu berkat, betul? Tapi berkat itu sangat luas. Kata berakah itu punya arti yang namanya kehadiran, the presence of God. Kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam pekerjaanmu, maka akan ada berkat. Amin. Coba bisa bayangkan saudara bekerja tapi Tuhan tidak ada di situ. Itu sama seperti istilah dalam wayang Petro kantong bolong. Satu kali saya masih kuliah naik bis. Saya sekolahnya di universitas sebelah ngarep. UNS kan, artinya kan universitas sebelah ngarep gitu. Di Kentingan itu. Naik bis, begitu saya masuk, saya ngerogoh celana sampai tembus ini saudara.
internet ini. Ngomong Mas, kantongku suwek Mas, duitnya jigelok, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Saya nggak bayar saudara, duitnya hilang saudara. Akhirnya sampai Kartosuro, tapi masih situ depan situ. Untungnya saya tuh kenal akrab sama kondektur ini. Jadi sering memang nggak bayar. Beberapa ada dulu jemaat jadi waktu itu gereja Ambolen belum begitu sudah didewasakan, tapi ada jemaat yang dibaptis dari sini tapi tinggalnya di daerah sana. Jadi supir kalau pas bisnya dia nggak pernah bayar. Begitu saya masuk kon lagi ngarep darah. Nah, itu berkat juga ya. Amin gitu. Tapi gambaran berkat itu penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai pekerjaan kita, itu berkat. Amin. Tapi kata berkah, barokah atau berakah itu berasal dari kata barak. Itu juga punya arti apa? Bersujud. Jadi berkat dan sujud itu satu kesatuan. Ketika kita tidak meletakkan pekerjaan kita, usaha kita di bawah kaki Tuhan, berkat Tuhan gak akan turun. Maka dikatakan di situ berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Manusia dengan segala kemampuannya tidak bisa mendatangkan berkat. Tapi ketika kita letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan, kita bersujud, di situ berkat Tuhan datang. Amin. Itu masa perkenan yang sedang kita alami, saudara. Maka serahkan pekerjaanmu pada Tuhan. Mari kita punya konsep, bisnis saya adalah bisnis kerajaan surga. Loh Pak, usaha saya itu kecil-kecilan. Saudara, Tuhan bisa enggak membuat saudara menjadi besar dari sesuatu yang kecil? Sangat bisa. Amin. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sampai ke satu laut namanya Laut Teberau. Pak Gembala sudah menjelaskan kedalaman laut itu 800 meter. Nah, saya lewat di situ ada satu namanya Patok Salomo gitu ya. Nah, sebenarnya laut namanya Laut Teberau itu cukup dalam. Tadinya memang saya nggak tahu, tapi dari guide yang ada di situ diberitahu laut ini kedalaman 800 meter. Nah, dari Gunung Sinai keluar mau nanti hampir keterusan Suez gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika lewat di situ dengan kedalaman 800 meter, secara manusia untuk membelah laut itu tidak mungkin, betul enggak? Apa yang Tuhan katakan sama Musa? Cuma Tuhan bilang, Musa, apa yang kamu pegang? Musa nggak pegang apa-apa, saudara. Cuma tongkat, betul enggak? Tongkat yang kecil tapi dipakai Tuhan untuk memegahkan hal yang luar biasa. Cukup diacungkan tongkat itu dan Tuhan membelah laut itu. Mungkin kita berpikir, saya ini sesuatu yang saya punya kecil Pak, bagaimana bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kali ada seseorang, dia tinggal di Solo, berjemaat di satu gereja di sana. Ngomong-ngomong dengan saya, wah aku harus pindah Pak. Lah ya apa kok? Piye? Iku saku ki kecil, tanggung bayar utang iki ora cukup, tanggung urip pas-pasan, wis tak dol wae aku tak pindah. Nah, terus kemudian kami berdoa bersama-sama. Terus dia bilang gini, aku usaha iki badiku ki sithik Pak. Badiku ki paling cepek 100 rupiah per item. Tanggo baru utang sakmene apa iso durung aku nyicil kredit mobil itu. Tapi hari itu Tuhan itu kasih satu hal, sesuatu yang kecil ketika di tangan Tuhan itu akan jadi sesuatu yang besar. Akhirnya kita berdoa, saudara, apa yang terjadi? Setelah 1 minggu ketemu tak tanya, piye kok? Heran ya Pak, apa? Keuntunganku itu minggu ini di atas 200%. Ketemu lagi saudara, keuntungannya itu selalu di atas 200% tiap minggu. Sampai akhirnya semuanya lunas. Dia nggak jadi pindah. Tadinya dia berkata, Pak, usahaku ki cilik-cilik, untungnya mau cepet.
100 rupiah. Tanggo urip angel apa meneh tanggo nyaur utang, tanggo cicil mobil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika perkenan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, maka pintu akan dibuka. Amin. Kenapa? Karena dikatakan di situ Tuhan merespon, Tuhan menjawab. Rasul Paulus berkata apa yang dikatakan ketika masa perkenan itu, maka Tuhan menjawab kita. Wujudnya apa? Dikatakan di sini Tuhan mendengar kita. Kata mendengar di sini dari kata epikousa. Epikousa itu kata dasarnya adalah epakau. Artinya mendengar dengan penuh kebaikan. Ketika kita di bawah Tuhan dalam masa perkenan Tuhan, maka di situ kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mendengar dan mendengar dengan penuh kebaikan, bukan mendengar tapi orang bisa mendengar tapi nggak respon, bisa. Contohnya, kalau saudara di sini pintu terbuka, ada mobil lewat, saudara dengar tak? Dengar toh? Tapi saudara nggak respon. Tapi ketika saudara mendengar apa yang saya katakan dalam satu ibadah, saudara memerhatikan, itu merespon, betul enggak? Orang bisa mendengar tapi dia tidak merespon. Tapi mari kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan, dia mendengar tapi merespon. Nah, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang mendengar dan merespon, maka mari kita berdoa dengan penuh keberanian. Seperti dalam kitab Ibrani, marilah kita menghadap tahta Tuhan dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar dengan penuh kebaikan. Dia merespon. Kita jangan perlu ragu, kita nggak usah ragu, terus mari kita berdoa. Karena kita tahu inilah waktu perkenan itu dinyatakan bagi kita. Hari ini memang masa-masa yang sukar. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan sedang membuka yang namanya akses ilahi. Di beberapa hotel, saudara, mereka itu nggak ada pakai kunci, betul enggak? Ada yang pakai scan sidik, jarinya sidik, sidik jari ada. Ada juga yang kuncinya dikasih kartu. Ada juga yang pakai iris mata. Teknologi sekarang, handphone misalkan. Saudara, orang dulu HP itu zamannya dulu HP yang besar, kata orang lempar ke anjingnya sampai pingsan gitu ya. Nah, itu palingan cuma nanti buka kunci itu kan kode panggil, kemudian kode apa itu? Sing itu ya, namanya apa itu loh, sing garis miring itu ya, garis 2 itu loh, buka kunci kan gitu. Terus mulai kemudian teknologi berkembang, ada buka kuncinya pakai pola, pakai pin, ada kemudian berkembang pakai sidik jari. Sekarang nggak usah pakai sidik jari, tinggal tuh pandang gini buka sendiri, betul enggak? Nah, kalau itu misalkan HP-nya saudara pakai kuncinya itu scan wajah, tak melihat wajah saya, HP-nya buka enggak? Enggak bisa toh. Kenapa? Karena saya enggak ada akses untuk masuk ke buka kunci itu. Walaupun tak scan miring gini jengking buka enggak? Enggak buka. Kenapa? Enggak ada akses. Orang percaya itu diberi akses oleh Tuhan, amin. Maka sebenarnya kita ini seharusnya gunakan akses itu untuk menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Amin. Gak ada halangan. Kita bisa sewaktu-waktu 24 jam menghadap Tuhan, sewaktu-waktu bisa dimanapun, betul enggak?
Maka yang namanya berdoa itu sederhana. Betul, berdoa itu sederhana, tapi punya kuasa yang luar biasa. Itu akses, saudara. Seperti kita buka, saudara, di handphone saudara ini mungkin ada banyak foto yang menarik, tapi kalau orang nggak punya akses, mau lihat nggak akan bisa sama sekali. Betul nggak? Sama, di surga semua tersedia. Tapi kalau nggak ada aksesnya, berseru sehari 10 kali pun tidak akan pernah sampai. Betul enggak? Tapi bagi kita orang percaya, anak Tuhan, ada akses, ada pintu, sehingga kita bisa masuk dan mengambil dan menerima rahmat Tuhan. Amin. Ini masa perkenan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan membuka pintu, Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita ini, Dia maha mendengar, kenapa kita tidak berdoa dan meminta? Nah, yang kedua dikatakan Rasul Paulus di sini, Tuhan itu menolong. Kata menolong kita sudah sering mendengar dalam bahasa Ibrani, eser, dari kata asar. Dalam bahasa Yunani itu boiteu, kelingan botok yang mendengar, boiteu. Pemazmur mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti dan teruji. Alkitab sudah memberikan banyak bukti bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Gambaran boiteo itu macam apa? Kata boiteo itu digambarkan seperti seseorang yang datang dan memberi bantuan. Misalkan dalam satu peperangan, ada pasukan itu terdesak dan kemudian ada bantuan datang. Satu kali saya pernah lihat film ini kisah nyata sebenarnya, kisah nyata seorang dokter yang dievakuasi dari daerah Afrika. Tentara-tentara Amerika waktu itu, pemerannya waktu itu Bruce Willis, mungkin sudah tahu. Saya judulnya lupa, tapi ini menceritakan seorang dokter dalam suatu daerah terjadi pemberontakan di situ dan mereka menyelamatkan anak pemimpin yang sah dari kelompok pemberontak. Mereka masuk ke hutan-hutan untuk menuju daerah perbatasan. Tapi berhasil dikejar oleh pasukan musuh, saudara. Terjadi baku tembak dan ada beberapa tentara Amerika ini yang ketembak. Nah, disitulah kemudian komandan pasukan ini meminta bantuan. Akhirnya 2 unit pesawat tempur F-16 datang. Nah, ketika mereka hampir masuk perbatasan terjadi baku tembak dan kemudian pesawat ini mengebom pasukan musuh. Di saat yang genting muncul bantuan. Nah, boiteo itu seperti itu. Ketika hari ini dunia sedang mengalami kesusahan, ketika hari ini dunia mengalami masa yang sukar, tapi pintu terbuka bagi orang percaya dan bantuan ilahi dapat kita alami. Amin. Bantuan ilahi dalam bidang apa? Dalam bidang pekerjaan, dalam usaha saudara, dalam kesehatan saudara. Kalau kita tidak ditopang Tuhan, saudara, virus itu ada di mana-mana, betul enggak? Kita interaksi dengan banyak orang, ya enggak? Tapi kalau kita sampai hari ini kita dalam kondisi yang baik, itu semua bukan karena kekuatan kita, betul enggak? Tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang membantu kita, yang menolong kita. Itulah boiteo, di mana Tuhan datang dan memberi bantuan pada kita. Tuhan menolong kita. Eser, Ebenezer, Tuhan yang menolong. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu kebenaran hal ini, maka kenapa mesti kita takut? Kenapa yang mesti khawatir? Tuhan sudah membuka pintu bagi kita dan bantuan dari Tuhan akan datang. Kalau pemerintah saja ketika hari-hari yang sulit begini, pemerintah memberikan bantuan BLT, betul enggak? Bantuan langsung tuntas.
apalagi Tuhan. Sering kita mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi permasalahannya kenapa kita tidak segera berdoa dan bersujud di bawah kaki Tuhan? Karena Tuhan kita adalah mendengar, Tuhan yang mendengar dengan penuh kebaikan. Artinya ketika Tuhan mendengar, maka kebaikannya itu segera dinyatakan. Itulah bantuan yang Tuhan berikan pada kita. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga mengatakan Tuhan itu Tuhan yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan ini dari kata dalam bahasa Yunani soterias atau soteria, dari kata dasar soter. Kalau di dalam perjanjian lama di dalam kitab Yesaya itu ditulis dengan kata Yasuah dari kata Yasa. Arti keduanya itu sebenarnya sama, selamat. Tapi mari kita mengerti makna selamat itu sebenarnya luas, saudara yang kasih Tuhan. Gambaran yang pertama, selamat itu kita dibawa sampai ke seberang. Kalau misalkan dalam situasi sungai yang deras, kita dibawa sampai ke seberang. Selamat. Dihindarkan dari bahaya. Itu selamat. Tapi ada makna yang lain, kata yasa ini artinya apa sih? Yasa itu juga punya makna dipelihara dengan melimpah. Ini gambaran seperti zaman Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Hari itu seluruh dunia mengalami kelaparan. Saudara mesti hafal ceritanya bagaimana Firaun bermimpi. Dan kemudian Yusuf ditunjuk jadi pemimpin. Dikelola, ketika terjadi kelimpahan dikelola oleh Yusuf. Dan ketika terjadi kelaparan yang panjang, Mesir punya lumbung yang melimpah. Kelaparan itu sampai juga ke Palestina, tanah Kanaan. Yakub dan anak-anaknya mengalami masa-masa kelaparan. Tapi Alkitab menulis, saudara, umat Allah mereka dibawa ke Mesir dan mereka dipelihara dengan kelimpahan yang ada di Mesir. Itulah yasa. Ketika dalam masa yang sukar, tapi kita justru mengalami pemeliharaan dari kelimpahannya Tuhan. Kalau kita tahu itu seperti itu, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Bukankah kita adalah umat Allah? Amin. Salah satu sebutan untuk orang percaya itu adalah Israel rohani. Hari itu Israel dibawa ke Mesir. Israel itu siapa sih? Yakub. Yakub diganti namanya Tuhan dengan Israel. Dan orang percaya disebut Israel rohani. Kalau hari itu terjadi kelaparan di seluruh dunia dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa di Mesir. Hari ini seluruh dunia Tuhan izinkan mengalami kesukaran, masa yang sulit. Beberapa negara maju mengalami resesi, saudara. Jerman, Amerika, Korea Selatan, Singapura, mereka mengalami resesi. Tapi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya masih 2,5% itu termasuk paling bagus seluruh dunia. Saya mau tanya, itu karena kehebatan orang Indonesia atau karena Tuhan? Kalau bangsa kita dipelihara, terlebih lagi umatnya, amin. Maka mari kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan memelihara dengan kelimpahannya. Kenapa? Karena ini masa perkenan Tuhan bagi kita, gerejanya, untuk membawa bangsa kita jadi bangsa yang ternama dan terpuji. Amin. Lalu maksudnya apa sih? Kenapa kok Tuhan membuka perkenannya bagi kita? Ada maksud Tuhan di situ. Di ayat yang ke-8 dikatakan di dalam versi yang lain, Tuhan berfirman, permohonanmu datang pada saat yang tepat.
pada hari keselamatanmu aku akan menolong engkau. Aku akan memelihara engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi orang-orang yang untuk memulihkan kembali tanah yang sudah sunyi sepi itu dan membagi-bagikannya kepada ahli warisnya. Di versi mudah dibaca dikatakan di sini, firman Allah yang hidup, dikatakan aku akan memelihara engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi orang-orang untuk memulihkan kembali tanah mereka. Kenapa Tuhan menyatakan perkenannya bagi kita gerejanya? Karena Tuhan mau pakai kita jadi alat perjanjian untuk pemulihan. Sudah dikasih Tuhan, banyak orang harus dipulihkan. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk membawa pemulihan bagi bangsa kita. Dikatakan di sini untuk memulihkan kembali tanah yang sudah sunyi sepi. Tentunya maksudnya adalah pemulihan tanah di sini bukan sekedar tanah kan. Lalu siapa? Orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika Tuhan membuka perkenan bagi gerejanya, ketika Tuhan menyatakan kairos bagi saudara dan saya, itu semua ada maksudnya. Kenapa? Tuhan mau pakai kita untuk memulihkan bangsa kita. Saya mau tanya, Indonesia merdeka berapa tahun? Ini kan bulan Agustus. 7? Berapa? 75, Yamaha. Tuhan sudah memerdekakan dari bangsa, dari penjajahan manusia 75 tahun. Kira-kira Tuhan mau enggak membebaskan bangsa kita supaya hati bangsa ini berbalik pada Tuhan? Mau enggak? Hah? Mau enggak? Ketika Tuhan mau bebaskan Indonesia, maka Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk para pahlawan. Betul enggak? Kalau enggak ada orang-orang yang mau berkorban bagi bangsa ini, Indonesia enggak akan merdeka. Karena enggak mungkin bangsa asing datang dan kasih kemerdekaan. Betul enggak? Maka Tuhan bangunkan para pemimpin, para pejuang dari bumi Indonesia. Dan ketika kita berdoa, Tuhan memulihkan bangsa kita. Lalu apakah Tuhan akan bawa orang Amerika ke Indonesia untuk memulihkan Indonesia? Tidak. Tapi Tuhan pakai pola yang sama. Tuhan mau bangkitkan, Tuhan mau bangunkan orang-orang Indonesia untuk jadi alat bagi pemulihan bangsa. Itulah sebabnya maka Tuhan membuka yang namanya apa? Kairos dan perkenanannya. Jadi semua itu ada maksudnya, saudara. Bukan hal yang kebetulan. Ada salah satu prediksi dari seorang pakar ekonomi dunia. Indonesia pasca virus ini akan menjadi negara adidaya. Saudara tahu enggak? Ada salah satu kebijakan pemerintah, misalkan ekspor nikel. Dulu diambil semua, tapi sama Pak Jokowi sekarang nggak boleh. Kenapa? Itu mau dipakai untuk sumber energi masa depan, supaya nanti Indonesia akan memainkan perdagangan dunia. Belum kandungan yang lain. Indonesia itu kaya raya. Dan Tuhan mau biar semua itu dapat dinikmati oleh orang Indonesia, jadi berkat bagi semua bangsa. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan memainkan itu? Nah kalau bukan kita, siapa lagi? Betul enggak? Maka hari ini Tuhan buka yang namanya perkenan Tuhan bagi kita. Tuhan buka masa kairos bagi gerejanya di Indonesia. Kenapa? Karena kita mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya supaya hati bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau ngajak saudara, jangan fokus kepada kesukaran yang terjadi hari ini. Jangan fokus pada virus yang terjadi hari ini. Walaupun itu mungkin olah orang ataupun kelompok ataupun siapa, tapi mari kita fokus pada Tuhan. Sebab Tuhan bisa pakai kesukaran yang terjadi hari ini untuk membawa saudara justru makin bersinar. Amin. Amin.
Dengan cara gimana? Tuhan sudah membuka yang namanya kairosnya. Tuhan sudah membuka yang namanya perkenanannya. Mari kita masuk masa perkenan dan kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.